Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emdapa Narendra ingin mempresentasikan laporan rekayasa perangkat lunak yang berjudul Sistem Informasi Pinjaman Alat Software Requirement Specification (RS) yang bertujuan untuk mendefinisikan secara formal seluruh analisis kebutuhan ruang lingkup dan pemodelan sistem sebelum masuk ke tahap pengkodean. Pendahuluan. Presentasi ini saya akan bagi dalam dua bagian besar. Bagian pertama adalah pendahuluan dan di mana kita membedah apa yang menjadi dasar masalah atau urgensi utama. Mengapa simpel ini perlu dikembangkan lingkungan laboratorium kita. Analisis masalah dan solusi. Administrasi konvensional. Pencacatan peminjaman bagian manual menggunakan buku besar yang beresiko tinggi terhadap kehilangan data dan manipulasi informasi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Modernisasi web. Pembangunan sistem informasi berbasis web SIPAL untuk mengotomasi alur peminjaman, menjamin transparansi, dan menyediakan data ketersediaan alat secara real-time. Sebagai jawaban dari masalah tersebut, saya mengajukan solusi berupa modernisasi web melalui aplikasi SIPAL. Sistem ini mengotomasikan seluruh alur peminjaman. Stakeholder dan peran pengguna. Mahasiswa aktor utama yang melakukan pengajuan peminjaman alat secara mandiri dan konfirmasi pengembangan. Laporan ini admin bertindak sebagai verifikator teknis yang berhak menyetujui atau menolak permohonan memeriksa kondisi fisik alat serta mengelola dan inventaris laboratorium. Kepala lab ini bertindak sebagai manajemen puncak yang bertugas mengawasi jalannya sistem dan menerima rekapitulasi laporan berkala untuk kebutuhan evaluasi. Ruang lingkup dan fitur utama. Agar sistem autentikasi, pemisahan hak akses antara mahasiswa dan admin melalui enkripsi data yang aman. Peminjaman siklus digital. Peminjaman alat yang menggantikan pembayaran fisik. Real-time inventaris, pembaruan otomatis jumlah stok di database ketika admin menyetujui pinjaman. Jumlah alat siap pakai langsung berkurang secara sistematis. Automated reporting, fitur krusial bagi admin untuk mengesahkan dan mengekspor rekap transaksi menjadi dokumen PDF dan Excel dalam sekali klik. Di slide 6 ini, poin penjelasan slide ini menjabarkan spesifikasi kebutuhan fungsional functional beserta metrik pengujian atau verifikasinya. Functional 01 memastikan bahwa sistem wajib memvalidasi kredensial login seperti name mahasiswa terhadap database master. FR02 mengatur bahwa ketika form online dikirim, data tersebut langsung memicu notifikasi masuk pada dashboard milik laboram. FR04 memastikan perubahan status transaksi dari pending menjadi approved terjadi secara otomatis di sistem. FR06 mewajibkan sistem mampu melakukan kompilasi data menjadi dokumen cetak eksternal yang valid. Di slide 7, kebutuhan non-fungsional. Performance kinerja, saya menetapkan batas dan response time server adalah maksimal 2 detik untuk setiap transaksi data agar tidak terjadi bottleneck. Security atau keamanan, sistem wajib menggunakan enkripsi password pada database serta menerapkan fungsi auto logout setelah
30 menit tanpa aktivitas demi mencegah penyalahgunaan akun. Usability atau kemudahan. Desain antarmuka dirancang menggunakan konsep responsif. Web design agar sistem tetap optimal saat diakses via ponsel maupun komputer. Di nomor 2, pemodelan sistem ini, struktur and orientasi objek. Analisis aliran data DFD. Memasuki bagian kedua, saya akan memaparkan aspek teknis perancangan dalam dokumen RSS ini. Saya memandukan dua pendekatan pemodelan sekaligus, yaitu pendekatan terstruktur menggunakan DFD dan pendekatan berorientasi objek menggunakan UEM. DVFD konteks diagram memodelkan batas luar sistem dan interaksi data antara sipal dengan entitas luar seperti mahasiswa, laboran, dan kepala lab. Sementara itu, DFD level 0 membedah sistem tersebut menjadi 4 subproses utama, yaitu proses autentikasi 1.0, kelola data alat 2.0, transaksi utama 3.0, dan pembuatan laporan 4.0. Di sini juga dimodelkan bagaimana data disimpan secara persisten ke dalam tabel-tabel database. Pemodelan objek UML. Untuk memberikan gambaran arsitektur perangkat lunak yang modern, saya menggunakan Anvil Modeling LexUI UML. Use case diagram memetaan secara visual hak fungsionalitas faktor pengguna, memastikan batas tegas peran admin dan mahasiswa. Kelas diagram memodelkan cetak biru, struktur dan data runtime lengkap dengan atribut dan metode operasinya. Sedangkan behavioral diagram yang terdiri dari sequence dan activity diagram digunakan untuk menggambarkan aspek dinamis, yaitu logika program bertukar pesan dari waktu ke waktu, mulai dari mahasiswa mengisi form hingga laboran menggunakan approval. Recruitment Traceability Matrix RTM atau disebut dengan RTM. Slide ini menampilkan Recruitment Traceability Matrix RTM yang merupakan instrumen penjamin mutu paling krusial dalam dokumen SRS ini. RTM bertugas melacak jalannya setiap kebutuhan fungsional FR ke dalam desain teknis. Melalui matriks ini, kita bisa memverifikasi bahwa contohnya kebutuhan FR02 pengajuan alat telah benar-benar memiliki wadah desain berupa USEC pinjam pada model UML dan diproses oleh P3.0 transaksi pada model DFD. RTM ini memberikan jaminan bahwa rancangan sistem ini valid dan tidak ada satupun kebutuhan pengguna yang terlewatkan. Oke, presentasi saya selesai di sini. Sebagai kesimpulan akhir, dokumen RS untuk aplikasi Simpal ini berhasil menyusun spesifikasi, kebutuhan, dan pemodelan sistem yang solid, konsisten, dan siap diimplementasi ke tahap kode. Demikian dari sini, saya terima kasih banyak atas perhatiannya. Selanjutnya saya tutup. Apabila ada kesalahan, saya tutup dan sebenarnya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.